Dan pemirsa, lantas emiten blue chips apa saja yang dapat Anda transaksikan hingga akhir tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan analis Infovesta Utama, Bapak Beben Ferry Utomo. Selamat pagi, Mas Beben. Ya, pagi Mas. Mas Beben, kalau kita cermati mengenai pergerakan blue chips nih ya, ini kalau menurut Anda sejak kuartal pertama hingga masuk kuartal kedua seperti apa nih? Oke, sebenarnya kalau kinerja blue chip ini LQ45 itu sebenarnya kinerja year to date-nya itu sebenarnya variatif. Ada beberapa saham yang kinerjanya positif, ada beberapa saham yang kerjanya minus. Kenapa demikian? Artinya kita coba melihat artinya kuartal 1 2016 di mana kinerja IHSG itu cukup positif. Nah, cukup positif itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yaitu mencapai kuartal 4 ya tentunya. Di mana ada rasa optimisme terhadap pasar saham didukung oleh pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 yang tumbuh 5,04%. Artinya pertumbuhan 5,04% ini merupakan di atas ekspektasi para analis, sehingga ada investor tuh ada memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi sehingga melakukan aksi beli terhadap saham yaitu di bursa, sehingga IHSG itu kita sempat kinerja positif sampai 5-6%. Tetapi ternyata memasuki April hingga menjelang berakhirnya April yaitu ada beberapa indikasi pertumbuhan kita itu melambat, dan ternyata benar kuartal 1 2016 itu pertumbuhan ekonomi kita tumbuh di bawah ekspektasi 5,07%, yaitu hanya 4,92%. Artinya apa? Pertumbuhan ini membalikan arah sama seperti tahun kemarin, yaitu investor sudah mulai ada rasa pesimis ya, meskipun pesimisnya itu tidak terlalu besar sehingga memberikan tekanan terhadap kinerja IHSG. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu ternyata asing sejak tanggal 26 April 2016 itu sudah melakukan net sell sebelum rilisnya itu data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2016. Artinya apa? Kita harus mencermati bagaimana pemerintah supaya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini menjadi lebih baik lagi. Karena jika tidak, maka investor asing bisa melakukan net sell terus-menerus sehingga saham-saham di LQ45 cenderung tertekan. Sentimen yang paling besar untuk kemudian mempengaruhi blue chips itu ya memang dari pertumbuhan ekonomi ya? Ya, memang pertumbuhan ekonomi itu salah satu indikator yaitu adanya pemulihan ataupun adanya ekspektasi positif. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi ini kurang baik, maka kinerja emiten di LQ45 tentunya akan terbebani. Pertama, mungkin kita harus memiliki alur berpikir seperti ini. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akhir dari mungkin ada aktivitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas jual beli masyarakat itu pastinya itu nanti akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki peran penting dalam perekonomiannya. Nah, kita melihat bahwa saham-saham di LQ45 yaitu kita tahu bahwa emiten ataupun lini bisnisnya itu menyasar pada kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kalau ekonominya tidak baik, tentunya permintaan yang menurun akan berdampak pada kinerja LQ45 dan secara tidak langsung akan terefleksikan di harga sahamnya. Mas Ben, sebetulnya seberapa besar sih pengaruh dari pergerakan blue chips ini terhadap laju indeks IHSG kita? Oke, seberapa besar saham LQ45 itu memiliki kapitalisasi, yaitu seperti kita contohnya seperti HMSP, di mana ada kalanya IHSG itu tumbuh positif, artinya harian ya kita berbicara, ada kalanya IHSG ditutup positif tapi tipis, ada kalanya IHSG ditutup minus atau negatif tapi tipis. Itu kenapa? Yaitu karena ada pergerakan saham-saham LQ45 seperti HMSP yang terkadang turun dalam, yang terkadang juga naik cukup tajam. Itulah artinya berapa besar kontribusinya itu seberapa besar saham tersebut memiliki kapitalisasi. Tapi kemudian kalau kita untuk kemudian membaca bagaimana pertumbuhan ekonomi sampai saat ini supaya kita bisa mengantisipasi pergerakan seperti apa, itu gimana caranya? Oke, kita bisa melihat, artinya pertama kita harus melihat kebijakan pemerintah, terus kemudian komitmen pemerintah. Sampai saat ini kami masih memprediksi itu optimis. Artinya pertumbuhan di atas 5% hingga akhir tahun itu kami melihatnya masih bisa tercapai. Kenapa? Pertama alasannya adalah pemerintah masih memiliki komitmen pada pembangunan infrastruktur. Meskipun kita tahu inflasi rendah, artinya indikasi bisa juga tingkat daya beli masyarakat menurun. Tetapi daya beli masyarakat yang menurun ini bisa akan ditutupi oleh pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Jadi pertama itu fokus utama itu pada pemerintah. Oke, baik Mas Beben, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita akan segera kembali usai jeda berikut.